Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani Sidondo, apa kabar Anda semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kita umur panjang, dan menjadikan kita petani yang sukses. Amin Allahumma amin. Sahabat tani, pada video kali ini saya akan memperlihatkan cara menanam coklat atau kakao yang baik agar pertumbuhan maksimal. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus videonya. Iya. Nah, sahabat tani, cara menanam kakao yang tepat agar pertumbuhannya maksimal ada beberapa langkah. Yang pertama, pembuatan lubang tanam. Lubang tanam di sini kita buat minimal 40 x 40 cm. Dan semakin besar, lubang tanamnya akan semakin bagus karena perakaran tanaman akan semakin mudah. Kemudian pada saat pembuatan lubang tanam, usahakan tanah yang berada di lapisan atas kita pisah dengan tanah yang berada di bagian bawah. Nanti manfaatnya kita akan jelaskan. Dan sahabat tani bisa tambahkan pupuk kandang atau kompos di lubang tanamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi bibitnya sendiri, pastikan bibitnya itu sudah agak tinggi agar perawatannya tidak terlalu repot dan bibitnya itu tidak ada yang berdaun muda. Sahabat tani perhatikan, karena jika dia berdaun muda atau bertunas muda seperti ini mudah layu. Sahabat tani lihat. Dan jika terus menerus terkena sinar matahari, dia pertumbuhannya akan terlambat dan bahkan bisa mati. Itu dari segi bibit. Kemudian yang ketiga, ketika kita membuka polybagnya, maka pastikan media tanamnya tidak rusak atau pecah. Karena jika media tanamnya rusak, maka pertumbuhan tanaman kakao itu akan sangat sulit. Nah, di sini saya sarankan apabila sahabat tani membuka polybagnya, terkhusus apabila habis disiram, maka kita baringkan. Karena kemungkinan pecahnya itu akan sangat sedikit. Itu dari pengalaman saya. Kemudian langkah keempat, ketika kita memasukkan tanaman coklat ke lubang tanam, maka kita posisikan daunnya itu mengarah ke sinar matahari agar tanaman coklat kita itu mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesisnya. Kemudian yang kelima, ketika kita menutup lubang tanamnya dengan tanah, kita gunakan tanah yang kita sudah pisahkan tadi. Kita gunakan tanah lapisan atas dan tanah yang ada di sekeliling lubang tanam. Karena tanah yang berada di lapisan atas itu memiliki kandungan unsur hara yang lebih dibandingkan tanah yang di bagian bawah. Oleh karena itu tanah bagian bawah kita tidak pakai. Langkah terakhir dan yang paling penting adalah pelindung. Di sini penting bagi sahabat tani untuk mengenal lingkungan pertanian sahabat tani. Karena setiap daerah memiliki perlakuan yang berbeda untuk pertumbuhan kakao atau untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal. Seperti pengalaman saya, waktu saya tanam kakao di daerah Watu Tau, saya pakai cara bertani yang ada di Sidondo. Saya tanam pisang sebagai pelindung awal, sembari saya tanam kayu di antara dua baris. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Pertumbuhan kakaonya itu tidak juga mati dan juga tidak tumbuh, karena setiap ada pucuk baru dia akan layu lagi. Berbeda halnya ketika saya ikuti cara pertanian yang di sana, di mana kayu dadapnya saya tempel dengan coklatnya itu pertumbuhannya sangat cepat. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada sahabat tani untuk jangan malu bertanya dan melihat pertanian yang ada di sekitar sahabat tani, karena perlakuan setiap daerah itu berbeda. Mungkin di tempat saya sahabat tani bisa lihat, khusus di wilayah Palolo, kami tanam kakao tidak pakai pupuk kandang karena memang
tanahnya ini sangat subur, sahabat tani bisa lihat. Beda halnya ketika saya di Watu Tau harus pakai pupuk kandang agar pertumbuhannya maksimal. Begitupun masalah pelindung, ini yang paling saya tekankan, sahabat tani lihat lingkungan pertaniannya. Kalau pakai pisang kita ikut pisang, kalau ubi jagung kita ikut. Nah di sini sahabat tani juga lihat, kami tanam coklat belum ada pelindung karena di daerah sini cuacanya cukup sejuk, dan nanti setelah tanam akan ditanami jagung dan pisang untuk pelindungnya. Nah sahabat tani, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan bagi pengalaman saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan insya Allah jika Allah masih memberi umur panjang, berikutnya kita akan berbagi pengalaman lagi tentang perawatan tanaman kakao. Oke, dari Palolo, Desa Sintuwu, Desa Karunia, Kecamatan Palolo. Salam dari Palu, salam petani Sidondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.